kids! Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Selamat pagi adik-adik. Hari ini udah hari Minggu nih. Gimana kabar kalian seminggu ini? Pasti baik dong. Nah, hari ini kita mau mulai sekolah minggu online kita bersama Kak Rati dan Kak Bayu sebagai gitaris. Sebelum kita mulai, kita mau nyanyi satu lagu dulu nih. Pasti udah pada tahu dong, kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Yuk, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yeay. Gimana lagunya? Udah bikin semangat belum? Iya, bagus. Saat ini kita mau berdoa pembukaan nih. Doa pembukaannya akan dipimpin sama teman kita dengan Willy. Silakan Willy. Berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada pagi hari ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau membimbing kebaktian ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih buat Willy untuk doa pembukaannya. Saat ini kita mau siapkan hati kita mau siapkan Alkitab kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang udah siap buat mendengarkan firman Tuhan? Ya, sambil kita menyiapkan hati kita mau untuk bareng-bareng nyanyi Kasih Sukacita. Yuk! Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yeay. Nah, habis ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Udah siap dong dengan firman Tuhan? Dan
firman Tuhan kali ini akan dipimpin oleh Kak Anggri. Silahkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi ya Bapa. Kiranya Kau menyertai kami ya Tuhan dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku punya sesuatu loh buat kalian lihat. Nih. Bagaimana video yang tadi? Bagus kan? Nah, video itu menceritakan tentang dua orang yang menanti-nantikan sebuah permen. Mereka menantikan dari pagi hari, ke siang hari, malam, sehari, berhari-hari, bahkan sampai jenggotnya memutih, permennya juga belum ada di tempatnya. Tapi suatu ketika permen tersebut tiba-tiba ada di tempatnya. Nah, karena buah dari kesabaran mereka itulah mereka mendapatkan apa yang mereka tunggu-tunggu. Sabar adalah sesuatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Halo, bertemu lagi dengan Kak Anggri. Aku harap kalian semua sehat-sehat semua ya. Hari setelah bangkit dari kematiannya, Tuhan Yesus naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya. Ketika mereka sedang menatap Tuhan Yesus terangkat ke surga, tiba-tiba ada dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, ini bisa dibaca di Kisah Para Rasul 6 ayat 10-11. Nanti bisa dibaca kembali ya. Sesaat sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus yang akan turun kepada setiap muridnya, yang akan menyertai para muridnya dalam memberitakan kabar sukacita tentang Yesus Kristus. Nah, seperti video yang tadi, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, sabar dan bertekun menantikan Roh Kudus. Roh Kudus merupakan Roh Allah yang menolong, memimpin, menghibur, dan menjadi teman yang setia buat kita. Pernah gak sih suatu ketika kalian sedang ujian, terus gak bisa mengerjakan soalnya, tiba-tiba ada keinginan untuk mencontek. Nah, bersamaan itu juga ada suara di dalam hati kalian
yang mencegah untuk jangan mencontek, karena mencontek itu perbuatan yang tidak baik. Nah, itulah Roh Kudus. Roh Kudus senantiasa menjagai setiap tingkah laku kita untuk bertindak benar dan baik di hadapan Tuhan Yesus. The Bible describes the Holy Spirit as being the invisible power or influence of God. God gave most of us 5 senses: touch, sight, hearing, smell, and taste. The Holy Spirit is like a very special sense that God gives to faithful Christians to help them make good decisions, like helping others, being honest, and understanding the Bible, just to name a few. Jesus describes the Holy Spirit as a helper in John. The helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything and make you remember all that I have told you. Menantikan sesuatu yang telah dijanjikan, namun tidak tahu waktunya kapan akan datang, membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Ketekunan adalah kemampuan untuk tidak menyerah atau tidak berhenti melakukan yang terbaik dalam mencapai tujuan, meskipun itu adalah tantangan besar. Kalian ingat nggak pada saat kalian belajar naik sepeda roda 2? Pasti nggak langsung bisa kan? Mungkin hari ini hari pertama belajar naik sepeda, jatuhnya 5 kali, dengkulnya lecet-lecet. Tapi karena kalian terus berusaha, tidak berhenti, karena kalian mau bisa belajar sepeda, jadi misalnya hari ini hari kedua, jatuhnya cuma 2 kali. Besok hari ketiga kalian sudah bisa naik sepeda roda 2. Nah, itu adalah ketekunan. Kalian tidak berhenti belajar naik sepeda sampai kalian bisa. It's important to set goals and keep going until you reach them. Don't get mad if you're not great at something right away. It took Thomas Edison a long time to perfect the light bulb. And it wasn't easy for Nancy Johnson to create the first ice cream maker. But I am so happy that they never gave up. Yum! So remember, you don't have to be perfect, just be happy that you tried your best. Kalau menunggu tapi tidak tahu kapan yang ditunggu akan datang, bagaimana? Menunggu membutuhkan kekuatan dan kesabaran. Oleh karena itu, murid-murid Yesus bersama-sama mengisi waktu dalam menunggu kedatangan Roh Kudus dengan bertekun dalam doa, menjaga dan membangun kesehatian dalam menantikan kedatangan Roh Kudus. Begitupun dengan kita. Ketika menunggu, alangkah baiknya kita isi dengan kegiatan positif seperti rajin berdoa, belajar dengan giat, membaca kitab suci bersama dengan orang tua kalian di rumah, dan tekun setia menantikan dengan penuh pengharapan. Menunggunya sampai kapan? Sampai doa atau keinginan kita dijawab sama Tuhan, dan sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Nah, firman hari ini sudah selesai. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kami mendengarkan firman Tuhan ya Bapa. Ajarkan kami untuk tekun menanti-nantikan Roh Kudus hanya dari Engkau saja ya Bapa, untuk dapat menjagai kami di kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Amin. Nah, aku ada sedikit video loh buat kalian. Yuk kita tonton bersama-sama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku
Hai adik-adik, sekarang kita mulai beraktivitas ya. Karena minggu ini kita belajar tentang menanti Roh Kudus, oleh karena itu aku mau ngajarin kalian bagaimana membuat sebuah jam. Aku punya beberapa bentuk jam loh. Tara, aku punya 2 bentuk jam. Kalian boleh berkreasi dengan bentuk yang kalian suka. Seperti contoh, semisal kalian buat bentuk bunga, atau kalian bentuk mobil, atau bentuk apapun yang kalian suka. Tapi sebelum kalian membuat seperti itu, aku akan mengajarkan kalian dengan bentuk yang lebih simpel dulu ya. Yuk kita mulai aktivitasnya. Bahan-bahan yang diperlukan antara lain kertas karton dengan warna apapun yang kalian punya, kertas HVS, spidol, mangkuk, lem, kancing baju, gunting, lalu jarum dan benang yang sudah dimasukkan ke dalam jarumnya. Karena gunting dan jarum benda tajam, kalian harus menggunakan dengan bimbingan orang tua ya adik-adik. Langkah pertama, siapkan kertas karton dan kalian bentukkan pola lingkaran sesuai dengan polanya. Lalu kalian gunting sesuai dengan pola yang rapih ya, jangan sampai lewat garis. Lalu sisihkan. Lalu siapkan kertas HVS, kalian bentuk icon-icon kegiatan yang akan kalian lakukan selama kalian menunggu. Kalian boleh membentuk icon apapun, seperti gambar mobil, atau kalian gambar orang sedang berenang, atau sedang berdoa, bermain, pokoknya kegiatan sehari adik-adik yang kalian suka. Jangan lupa digunting yang rapih ya, mengikuti pola icon-icon yang sudah kalian buat. Ini hasilnya. Sisihkan dulu jika sudah. Lalu siapkan kertas karton dengan warna apapun. Kita bentuk jarum jam dengan pola panjang dan pendek. Jangan lupa digunting juga sesuai polanya. Yang rapih ya, supaya bagus. Setelah sudah digunting, kalian sisihkan lagi, siapkan pola lingkaran, dan icon-iconnya kalian lem di sisi atas bawah, kanan, dan kiri. Siapkan jarum jamnya, lalu siapkan kancing baju, jarum dan benang, kalian ikat mati ya adik-adik, 2 kali ikatan cukup. Lalu jika sudah, kalian gunting sisi yang kecilnya. Kalian tusuk jarumnya di kertas jarum jam ke belakang sekali saja. Lalu kalian ikat mati lagi sebanyak 3-4 kali supaya rapat, lalu gunting. Ini hasilnya, lalu bisa diputar-putar. Nah adik-adik, ini hasilnya. Bagus ya, lucu banget. Aku percaya hasil kalian lebih bagus daripada punyaku. Nah, kalian jangan lupa ya untuk berfoto dengan hasil karya kalian. Lalu hasil karya kalian bisa dikirim ke Instagram, Facebook, dan kakak Komnak, koordinator kalian masing-masing. Nah, lalu jangan lupa ya, hasil karya yang paling kreatif itu pemenangnya loh. Kalian bisa dapat hadiah. Kalian boleh berkreasi apapun, seperti gambar mobil, aku ingatin lagi ya, atau gambar bunga, atau kayak seperti ini, atau seperti ini, atau apapun. Oke, jangan lupa. Aku harus apa ya? Oh iya, aku kan kuliah jam. Aku harus menyiram tanaman. Aku menyiram tanamanku dulu ya. Dah.
dasar persembahan hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Persembahan dapat dikumpulkan dengan 3 cara. Yang pertama, persembahan dimasukkan ke amplop, lalu saat kita bertemu nanti, adik-adik bisa memberikan persembahan itu ke majelis. Lalu yang kedua, persembahan dimasukkan ke amplop, lalu minta mama papa adik-adik untuk menitipkannya ke majelis wilayah. Dan yang ketiga, adik-adik boleh mentransfer persembahan ke BNI atas nama GKJ Kanaan dengan nomor rekening yang ada di layar. Yuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami yang tak pernah berhenti. Sehingga sampai saat ini kami diberikan kesehatan serta kasih-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, pada hari ini kami mengumpulkan persembahan. Kiranya apa yang kami kumpulkan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, kami rindu untuk kami bisa berkumpul, beribadah, bermain bersama-sama. Kami percaya dan kami selalu membawa dalam doa agar pandemi ini segera berakhir, agar kami bisa berkumpul, bertemu, dan beribadah bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih adik-adik, jaga kesehatan ya. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Andri untuk firmannya. Gimana adik-adik untuk firmannya? Keren dong. Nah, untuk meresponi firman Tuhan barusan, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Kita mau nyanyi lagu Yesus itulah satu-satunya. Setuju dong kalau Yesus itu satu-satunya? Oke, yuk kita nyanyi bareng-bareng yuk. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Satu kali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Nah, saat ini kita sudah sampai di bagian penutup dari sekolah minggu online kita. Saat ini doa penutup akan dipimpin oleh teman kita Galang. Silahkan. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah sekolah minggu hari ini dari awal hingga akhir. Berkati kami agar dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di
Oke, terima kasih ya Galang untuk doa penutupnya. Saat ini kita mau nyanyi satu lagu penutup lagi. Kita mau nyanyi lagu Ku Menang, Ku Menang. Tahu dong? Yuk kita nyanyi bareng. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Satu kali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Satu kali lagi ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Saat ini ibadah sudah selesai. Tapi kita mau nyanyi satu lagu lagi, yaitu satu lagu untuk teman-teman kita yang ulang tahun di bulan Mei ini. Buat teman-teman yang ulang tahun di bulan Mei ini, selamat ulang tahun ya. Saat ini kita mau nyanyi lagu Panjang Umurnya. Pada bisa kan? Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Kita ulang ya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Satu kali lagi. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Yeay, sekali lagi selamat ulang tahun ya buat adik-adik di bulan Mei 2020. Tuhan memberkati.